berulang-ulang gitu dalam waktu yang periode yang singkat. Kemudian dari impact-nya itu ada 6 juga, extremely high, kemudian very high, high, low, dan very low, dan extreme low. Kemudian untuk dari segi apa namanya vulnerability atau likelihood levelnya itu terdiri atas high, medium, dan low, di mana kalau high itu sangat rentan, kemudian medium dan low itu sedang dan rendah gitu kerentanannya. Next. Kemudian di sini juga ada contoh vulnerabilities kriteria. Ada ekstrim, mayor, kemudian moderate, kemudian minor, dan incidental. Kalau di sini kerentanannya itu dapat diukur, misalnya kalau rentannya itu high itu bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar gitu untuk perusahaannya. Kemudian mayor, ada moderate. Nah, itu bisa kita baca ya. Jadi itu bisa kita definisikan sendiri sesuai dengan kriteria dari yang ditetapkan organisasi. Nah, kemudian next. Nah, pada tahap assess inherent likelihood dan impact of risk ini, kita melakukan penilaian atas impact dan likelihood dari risiko tersebut, ancaman tersebut. Perlu kita ketahui bersama bahwa risiko itu terbagi atas 3. Yang pertama inherent risk, di mana inherent risk ini adalah risiko yang melekat, di mana risikonya itu belum kita lakukan apa-apa pasti ada risiko itu. Maksudnya risiko yang melekat pada objektifnya, sehingga perlu dilakukan respon untuk kedepannya. Nah, dari inherent risk ini kita lakukan penilaian assessment menghasilkan current risk. Nah, current risk ini akan risiko yang terjadi sekarang gitu. Nah, kemudian ada namanya residual risk. Residual risk ini kan dalam current risk ini dilakukan respon untuk memitigasi risikonya, baik itu di avoid atau dihindari, kemudian di reduce atau dikurangi atau ditransfer atau diterima saja risikonya. Nah, dari hasil current risk ini menjadi residual risk, di mana residual risk ini nanti akan dilihat apakah risikonya itu masih ada sisa atau belum, atau sudah rendah gitu. Sisa risikonya apakah masih tinggi atau sudah bisa ditoleransi. Kemudian dalam mengasesmen ini terdiri atas 2 metode yang biasa digunakan. Yang pertama adalah kuantitatif, di mana kuantitatif ini diukur dengan angka gitu. Misalnya dalam contoh pada slide, jadi jika terjadi mati lampu, nah itu diukur dari likelihood-nya. Misal berapa kali sih terjadi pemadaman listrik total dalam tahun terakhir gitu. Nah, ternyata kita cek ke teknisinya, ternyata bahwa dalam 4 tahun terakhir baru 1 kali terjadi mati lampu. Nah, kalau dalam metode kuantitatif ini kita perlu melakukan komparasi yang sebanding. Misalnya dalam satuan tahunan, nah itu kita harus ukur dalam satuan tahunan. Misalnya mati lampu itu ternyata dalam 4 tahun terakhir baru 1 kali mati total gitu lampunya. Jadi bisa di PPT ini bisa kita lihat bahwa likelihood-nya itu 0,25. Karena apa? Karena cuman terjadi satu kali dalam 4 tahun, sehingga kan 1/4 itu jadi dalam 1 tahun kemungkinan terjadinya itu yaitu 1/4 gitu, atau 25%, atau kalau di nukan itu 0,25. Kemudian vulnerability-nya itu high, jadi dia itu 1 gitu. Kemudian impact-nya itu kita hitung berdasarkan kerugian yang ditimbulkan. Kalau dalam contoh ini jika terjadi mati lampu itu, maka akan kehilangan penjualan per hari itu sebesar $18.000.
Kemudian total cost-nya itu 36.000 gitu. Kemudian $36.000. Kemudian fixed cost-nya itu $4.200. Jadi dalam satu hari bisa kehilangan fixed cost itu sebesar $8.400. Nah, kemudian bukan hanya kerugian dari situ, tapi dalam sisi reputasi itu ternyata kalau ditaksir bisa merugikan sekitar $2.000 gitu, sehingga bisa mencapai $4.000. Sehingga jika ditotalkan itu, jika mati lampu total, maka itu akan kehilangan kerugian yang setara dengan $48.000. Sehingga jika dikalikan antara likelihood dan impact-nya, akan diperoleh kerugian jika terjadi pada pemadaman listrik total dalam satu hari itu kerugian sebesar $12.100. Next. Kemudian dalam asesmen yang kedua digunakan metode kualitatif. Nah, dalam kualitatif ini risikonya itu kita tidak komparasi dengan menggunakan angka, namun menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, di mana jika likelihood-nya itu infrequently ya, karena sangat jarang, maka diberi 2. Kemudian vulnerability itu very high, karena kerentanannya itu sangat rentan terjadi dan bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar, sehingga dikasih very high itu 6. Kemudian impact cost-nya itu bisa kehilangan financial yang sangat kalau dari segi perusahaannya itu masih rendah gitu, low, makanya dikasih nilai 3. Sehingga untuk menghitung risk levelnya ini diperoleh 11. Nah, 11 kan kita menggunakan 3 kriteria, yaitu likelihood, vulnerability, dan impact, maka dibagi 3 sehingga nilai risikonya itu 3,66. Next. Nah, jadi dilihat dari sini bahwa kalau vulnerability-nya dan impact-nya itu tinggi gitu ya. Jadi tadi diambil dari situ. Next. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi portfolio risk untuk menentukan risk responnya, apakah ditolak atau diterima. Nah, biasanya dalam risk respon kan itu yang menentukan adalah risk appetite, di mana risk appetite ini adalah kemauan untuk organisasi untuk kemampuannya itu untuk menerima atau menolak risiko, atau justru dikurangi atau ditransfer. Nah, biasanya digunakan risk heat map. Nah, dalam sini dapat dilihat bahwa kalau risk-nya itu impact-nya dan levelnya tinggi, maka dia itu akan high kan. Nah, itu sebaiknya ditolak. Namun jika masih medium ke low, itu masih bisa di-reduce atau di transfer atau diterima. Next. Nah, bisa dilihat juga di sini contohnya sama dengan yang tadi, namun di sini masih menerawang ya antara yang mana kita harus terima risikonya, yang mana kita harus yang mana harus di-reduce atau di-transfer atau ditolak risikonya, seperti itu. Next. Nah, mungkin dari penjelasan saya, apakah ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Mungkin kalau dari aku sudah cukup jelas ya, pada intinya itu kita membobot gitu ya, membobot penilaian kalau dari segi kualitatif ya tadi, kuantitatif. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, Berarti bisa selanjutnya materi selanjutnya itu vulnerability assessment yang akan disampaikan oleh Syawal. Silakan Syawal. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Syawal. Jadi saya akan menjelaskan di sini tentang vulnerability assessment. Jadi penilaian kerentanan itu bisa terjadi kualitatif atau kuantitatif, tapi lebih dominan ke kualitatif. Terus
menurut panduan penilaian risiko untuk sistem teknologi informasi dari Institut Nasional Standar dan Teknologi, jenis kerentanan itu dan metodologinya ada 3, yaitu jika sistem belum dirancang, penilaian kerentanan harus fokus pada kebijakan keamanan organisasi, prosedur keamanan yang direncanakan, dan definisi persyaratan sistem dan analisis produk keamanan vendor atau pengembang. Lalu yang kedua adalah jika sistem sedang dalam proses diimplementasikan, penilaian kerentanan harus fokus pada informasi yang lebih spesifik, seperti fitur keamanan yang direncanakan, dokumentasi keamanan dan desain, dan hasil sertifikasi sistem, pengujian, pementasan, dan evaluasi. Lalu yang ketiga adalah jika sistem telah diimplementasikan dan beroperasi, penilaian kerentanan harus mencakup analisis fitur keamanan sistem, kontrol keamanan, atau teknis operasional dan lingkungan, lalu prosedur operasi standar TI. Lalu di sini selanjutnya penilaian kerentanan itu dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang sama seperti kuesioner, wawancara, atau tinjauan dokumen dan penelitian. Lalu jika kita lihat dari sistem TI ke organisasi yang lebih besar, kita perlu memperluas pandangan kita tentang kerentanan. Meskipun area ini mungkin berada di luar garis wewenang, kita harus mengenalnya sehingga kita dapat berpartisipasi penuh dalam tim perencanaan atau memimpinnya secara efektif apapun masalahnya. Lalu itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dari penjelasan saya atau mau ditambahkan mungkin. Baik, terima kasih Sawal atas penjelasannya dari teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanggapi atau ditambahkan dari penjelasan Sawal? Kalau dari saya sudah cukup jelas yang Syawal jelaskan karena menyambung dari yang Raffi jelaskan tadi juga. Ya, betul. Baik, karena mungkin vulnerability ini berkaitan dengan threat tadi karena dijelaskan sekalian dalam melakukan risk assessment, mungkin sudah cukup jelas ya bahwa vulnerability ini bisa kualitatif atau kuantitatif seperti yang telah diberikan contohnya tadi. Namun biasanya yang sering ditemui itu kalau risk assessment-nya itu menggunakan metode kualitatif, maka vulnerability-nya juga menggunakan kualitatif seperti itu. Mungkin ya, Syawal. Oke, mungkin terima kasih dari saya. Rapli. Baik, sekian presentasi dan diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang risk assessment. Kami harap apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik, langsung kita tutup ya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan dan teman-teman yang menyempatkan dirinya untuk hadir pada diskusi malam hari ini. Maka kita tutup diskusi pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik.